Saya lanjutkan dulu lah. Oke, jadi eh, sebentar. Ya, jadi saya ulangi lagi berarti tentang manajemen strategik ya. Jadi sekali lagi mata kuliah itu manajemen strategik, nanti orientasinya adalah kita menyusun dokumen strategik, kira-kira seperti itu. Nah, sedangkan manajemen strategik itu ya ini sebagai intro ya, kita ketemu di apa di awal mata kuliah ini itu ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait manajemen strategik ini. Jadi pada dasarnya manajemen strategik itu ada 3 hal yang harus kita jawab gitu ya, atau ada 3 pertanyaan besar dalam manajemen strategik, yaitu seperti saya sampaikan tadi, di mana posisi kita sekarang. Nah, di mana posisi kita sekarang, kemudian yang kedua itu adalah mau kemana kita pergi. Nah, mau kemana itu terkait dengan tadi cita-cita Bapak Ibu itu mau kemana. Ya, ini kalau orang bilang itu visi, misi, tujuan, dan seterusnya. Nah, kemudian how do we go, how do we get there? Maksudnya, jadi nanti ada lagi pertanyaan ketiga itu, bagaimana kita bisa mencapai cita-cita kita itu, gitu kan ya. Jadi seperti saya bilang tadi bahwa cita-citanya atau visi misinya adalah menjadi manusia yang sehat, walafiat dan bugar gitu. Misalnya lo ya, itu kan where do we want to go? Maksudnya kemana kita mau pergi? Apa cita-cita kita gitu ya. Dan saya ulang ya. Jadi satu pertanyaannya dalam strategik ya, dalam strategik atau pemikiran strategik itu selalu ada 3 pertanyaan besar yang harus dijawab. Ya, jadi di mana kita sekarang, posisi kita, gitu ya. Kalau saya cerita tadi, posisi kita itu yaitu kita mengevaluasi diri kita. Kalau kita bicara tadi cita-citanya adalah ingin menjadi manusia yang sehat walafiat dan bugar. Nah, itu sebetulnya kan cita-cita. Itu pertanyaan yang kedua, yaitu kemana kita mau pergi. Nah, sebelum kita tahu mau kemana kita mau pergi, kita tanya dulu, kita sekarang posisi di mana. Kita harus tahu, kita harus potret diri kita. Ini sebenarnya bisa tidak harus urut ya Bu ya. Artinya 3 pertanyaan itu nggak harus kita mengevaluasi diri kita, tapi juga bisa tahu kita cita-cita apa dulu, baru kita evaluasi juga bisa. Nah, baru yang ketiga strateginya itu bagaimana kita bisa sampai ke sana. Kalau kita ingin menjadi manusia yang sehat walafiat dan bugar, itu adalah cita-cita atau visi misi. Kemudian where are we now atau di mana kita posisi sekarang, itu yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau ukuran cita-cita kita itu adalah gula darahnya harus normal, kolesterolnya harus normal, asam uratnya harus normal, maka kita harus tes dulu ke Prodia ya untuk mengetahui posisi kita di mana. Oh, ternyata asam urat saya itu adalah 9,5 dari standarnya 7. Nah, berarti kan itu kelebihan tuh. Oh, kolesterol saya itu 205 dari normalnya 200 gitu. Oh, kemudian gula darah saya itu misalnya 100 sekian dari berapa pagunya gitu. Nah, itu adalah potret diri kita. Nah, dengan kondisi kita yang sekarang seperti itu dan cita-cita yang ingin kita raih tadi adalah sehat walafiat dan bugar secara fisik, maka baru kita memikirkan bagaimana kita bisa sehat walafiat. Oh ya, tadi kita belum tahu, belum diukur. Itu sehat walafiat tadi kan gula darah, kolesterol, sama asam urat. Kalau itu bugar secara fisik apa ya? Misalnya berat badan saya berapa? Misalnya berat badan ideal. Kalau tingginya misalnya 170, berat idealnya katanya 170 kurangi 110 harus 60. Kalau berat badan saya 80 berarti saya sudah kegemukan gitu. Nah, itu adalah potret diri atau di mana kita sekarang berada. Itu potret diri. Nah, kemudian pertanyaan ketiga tadi, bagaimana kita bisa mencapai cita-cita kita tadi? Nah, kan berarti kan satu, kolesterol mesti diturunin, asam urat mesti diturunin, gula darah mesti diturunin, kemudian tadinya badannya perutnya tadinya itu one sack gitu ya, satu kantong satu karung gitu menjadi six pack gitu ya gitu. Jadi
Nah, one pack menjadi six pack gitu misalnya loh, misalnya gitu. Nah, itu adalah sebetulnya gambaran tentang manajemen strategis itu seperti itu. Jadi kalau kita strategik itu seperti itu. Jadi sekali lagi sebetulnya logika manajemen strategi itu sederhana saja gitu loh. Yang penting kita punya cita-cita apa, kemudian situasi kita sekarang seperti apa, kemudian bagaimana dengan situasi kita sekarang ini mencapai cita-cita tersebut. Ya, kalau ditanya, cita-citanya apa? Tua apa? Muda hura-hura gitu kan ya. Tua kaya mati masuk surga. Oh. Itu kan sulit diukur gitu. Jadi sekali lagi dalam menentukan kemana kita mau pergi itu harus terukur itu. Cita-cita itu tidak memang betul cita-cita harus digantungkan setinggi langit, tapi yang masuk akal gitu loh. Nah kalau dalam strategi cita-cita itu terukur. Nah, contoh lah kebetulan karena saya ada di kampus, jadi contoh lah UIB. UIB itu kan pokoknya ada internasionalnya, Universitas Internasional Batam. Saya lupa itu bisnisnya panjang lah. Menjadi universitas dengan daya saing global yang apalah lupa saya itu. Nah, pokoknya ada daya saing global lah gitu. Oh, sorry. Menjadi universitas yang mampu menghasilkan lulusan yang punya daya saing global di bidang ilmu pengetahuan teknologi dan apalah gitu. Kira-kira saya lupa itu persisnya. Nah, di situ ditanya, universitas punya daya saing global itu macam mana? Gitu kan. Oh, daya saing global itu artinya kita rumuskan mahasiswa kita itu kalau ngelamar kerja di luar negeri itu bisa gitu. Dia bisa bersaing dengan tenaga kerja asing di luar negeri sana. Itu salah satunya. Terus punya daya saing global itu apa? Jadi kalau dibandingkan ya kampus saya dengan kampus di luar negeri itu bisa sama. Misalnya gini, Bapak Ibu lulusan S2 UIB, kemudian S3 mau mengambil di Amerika, itu bisa diakui gitu loh. Nah, kira-kira begitu. Ijazahnya bisa diakui, nah misalnya. Nah, itu yang dimaksud dengan terukur Bapak Ibu. Nanti terukur itu nanti istilah Bapak Ibu di organisasi Bapak Ibu itu namanya KPI, Key Performance Indicators atau indikator kinerja utama. Nah, hal-hal seperti itulah yang nanti akan kita bahas di dalam manajemen strategi. Nah, tadi saya ulang lagi kalau di dalam strategi itu ada 3 pertanyaan besar. Satu itu adalah mau kemana kita pergi, gitu ya, cita-cita kita. Itu ada tertuang dalam visi misi, gitu kan. Kemudian yang kedua, di mana kita sekarang berada, itu adalah potret diri kita atau ada yang menyebut evaluasi diri atau self evaluation, gitu kan ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita bisa mencapai itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan strategi tadi ya. Bagaimana kita itu adalah cara kita supaya bisa mencapai cita-cita itu. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau ada pertanyaan nanti diinterap aja ya. Gitu. Nah, kemudian kalau kita nanti bicara strategi, kalau gitu strategi itu apa ya Pak? Ya, secara sederhana saja. Sekali lagi Bapak Ibu, seperti halnya kita itu kemarin belajar marketing di sektor publik. Pada dasarnya, pemasaran di sektor publik itu adalah meminjam istilah pemasaran untuk sektor swasta atau private organization. Nah, demi juga manajemen strategi. Sebetulnya Bapak Ibu di public sector itu tidak banyak bicara manajemen strategi gitu ya. Padahal di organisasi publik yang modern itu sudah mulai bicara rencana strategis. Sebetulnya ada rencana strategis itu yaitu apa itu? Kalau RPJM, rencana pembangunan jangka menengah, RPJM atau RPJ apa itu ya jangka panjang itu RPJMP apa apalah gitu kan. Nah, ya itu istilahnya seperti itu. Nah, kalau bicara strategi sendiri, apa itu strategi? Sekali lagi kita meminjam dari definisi atau strategi yang biasa dipakai di dalam sebuah korporat ya atau private sector gitu, di mana strategi itu terdiri dari serangkaian apa itu ya gerakan-gerakan kompetitif gitu ya atau move-move yang kompetitif gitu ya dan pendekatan-pendekatan bisnis di mana pendekatan-pendekatan bisnis yang diaplikasikan oleh perusahaan gitu.
Kira-kira begitu. Jadi lebih kurang strategi itu adalah serangkaian kegiatan atau gerakan pergerakan yang kompetitif gitu ya, dan pendekatan-pendekatan bisnis yang digunakan oleh manajemen di dalam menjalankan sebuah organisasi atau perusahaan. Kira-kira begitu. Nah, strategi itu sendiri ya, itu terkait dengan bagaimana kita mengelola rencana permainan, strategi permainan gitu. Ya, mungkin ini Bapak itu yang biasanya lebih gampang. Kalau kita mau main bola, tujuan kita kan untuk menang ya, betul ya. Nah, strategi itu adalah tadi apa sih langkah-langkah atau langkah-langkah kompetitif apa sih yang dilakukan oleh organisasi atau tim pemain bola itu agar dia bisa menang. Langkah-langkahnya ya macam-macam. Ya, nanti langkah-langkah yang kompetitif, langkah-langkah kompetitif itu misalnya apakah perlu menyewa pemain asing, ya, apakah perlu melatih meng-hire pelatih yang kaliber gitu ya, ataukah perlu menyediakan makanan yang bergizi dan seterusnya. Itu namanya langkah-langkah strategis gitu. Atau bahkan perlu mencari pendanaan. Kalau nggak ada dananya, macam mana mau meng-hire pemain asing gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan strategi gitu ya. Rencana permainan, bagaimana kita mengelola rencana permainan gitu ya. Nah, strategi itu diantaranya itu ya, bagaimana kita bisa menarik konsumen yang baru ya, atau bagaimana kita bisa memuaskan konsumen. Kalau Bapak Ibu di sektor publik ya, bagaimana Bapak Ibu bisa memuaskan masyarakat ya, atau pengguna layanan Bapak Ibu. Kalau yang di pajak ya bagaimana bisa memuaskan si pembayar pajak. Kalau sekolah ya bagaimana bisa memuaskan mahasiswa, siswa atau orang tua, gitu kan ya. Kemudian bagaimana menjalankan kegiatan kita sehari-hari itu juga bagian dari strategi juga ya. Bagaimana kita menjalankan strategi agar kita sukses ya, agar kita bisa bersaing gitu ya. Kalau ini terutama kalau Bapak Ibu yang ada di sektor swasta gitu ya. Kalau nggak salah Bu Betty ya, kalau nggak salah atau Bu Eka ya yang pernah di organisasi swasta, misalnya kayak kami di WIB gitu kan harus bersaing mencari mahasiswa baru. Saya pernah ya, Ibu yang di Bandung itu ya. Iya. Nah, itu juga itu bagian dari strategi juga kompet bagaimana kita bersaing secara bisa sukses bersaing, kira-kira bisa eksis. Nah, itu bagian dari strategi. Nah, otomatis tujuan utama dari strategi itu bagaimana kita bisa mencapai tujuan dari organisasi. Nah, itu yang paling penting kira-kira. Nah, itu penjelasan terkait strategi itu apa sih gitu ya. Nah, strategi itu sendiri mengapa sih strategi itu perlu dilakukan gitu. Kenapa sih orang itu kok perlu pakai strategi segala sih gitu. Ngapain sih gitu ya. Nah, orang perang sama lah kayak orang perang gitu ya. Orang perang itu kenapa sih kok perlu strategi? Gak usah, yang penting kita maju aja lagi, pantang mundur gitu. Ya nggak bisa juga gitu ya. Kalau kita maju terus pantang mundur ya mungkin zaman dulu bisa, sekarang mungkin tidak bisa. Ya, kenapa? Ya karena kita strategi itu sebetulnya nanti supaya kita bisa juga mengelola sumber daya secara lebih efisien untuk mencapai tujuan kita gitu ya. Mungkin tanpa strategi mungkin bisa tercapai tujuan kita tapi kan menjadi tidak efisien atau jangka waktunya terlalu lama gitu kan seterusnya. Nah, makanya jadi secara pengetahuannya mengapa strategi diperlukan yaitu Oke, jadi sebetulnya bagaimana organisasi itu secara proaktif harus dilakukan. Gitu. Jadi, atau gini, bagaimana organisasi itu secara proaktif harus bertindak. Nah, itu kenapa tujuan dari sebuah strategi. Kalau kita nggak mau proaktif, sudahlah Pak, saya itu pokoknya nerimo lah, kata orang Jawa itu, kata orang-orang di kampung saya itu, di Malang itu, sudahlah Pak, penting makan nggak makan, yang penting kumpul. Nah, itu kan nggak perlu strategi. Nah, bisa santai-santai lah, apa kata Tuhan lah gitu ya. Kalau Tuhan ngasih rezeki ya sudah gitu. Nah itu kan pasrah itu. Nah, jadi kalau itu mungkin nggak perlu strategi.
Strategi itu diperlukan ketika perusahaan itu ingin berlaku proaktif gitu ya. Kata kuncinya adalah proaktif di dalam mengelola organisasinya gitu ya. Nah, proaktif itu apa ya? Tadi punya tujuan, tadi punya cita-cita. Ya, saya yakin dalam hidup kita itu pasti punya cita-cita lah gitu ya. Walaupun orang suci pun saya yakin juga punya cita-cita lah gitu ya. Seperti kita punya ustadz, punya ulama atau punya pastor, punya apa ya, mungkin punya cita-cita juga lah pastinya gitu ya. Mungkin beda, mungkin cita-citanya saja yang bentuknya berbeda. Baik. Nah, kemudian apa namanya, strategi itu diperlukan juga untuk agar semua tindakan kita ya, kemudian keputusan-keputusan yang kita lakukan itu mengarah kepada satu tujuan, yaitu apa ya, tergantung cita-cita organisasi tadi itu apa gitu kan. Jadi jangan sampai kalau nggak pakai strategi, jadi kita itu melakukan sesuatu itu nggak ada alasannya, nggak ada juntrungannya lah kata orang-orang itu. Jadi kalau ada strategi pasti kita ada ditanya, kamu melakukan ini apa yang mau kamu kejar? Itu ada kita ukurannya, gitu. Atau namanya KPI yang saya bilang tadi. Oh, saya mau melakukan ini karena target saya atau KPI saya atau cita-cita saya itu adalah ini. Saya mau fitness, mau daftar fitness, mau ikut fitness, mau olahraga dan lain-lain karena saya punya cita-cita ingin bugar, gitu. Nah, bugar itu nggak bisa di bugar dan saya itu beda. Kalau bugar itu bagaimana kita ya apa ya, fit secara fisik, maka itu harus dilakukan dengan olahraga. Nah, makanya kenapa saya harus fitness dan lain-lain misalnya loh kayak gitu. Nah, itu adalah kenapa kita perlu strategi, karena sekali lagi kita punya cita-cita yang ingin kita tuju, sehingga apapun tindakan kita, strategi kita, keputusan kita itu harus mengarah ke sana. Ya, jadi eh, eh, misalnya nih, oke, saya besok mau ikut apa itu ya, mau ikut camping gitu. Camping itu kalau ditanya, mengapa kamu ikut camping gitu? Ya, pokoknya pingin aja. Nah, itu bukan strategik namanya. Kalau strategik itu pasti mengarah kepada satu satu indikator tertentu yang ingin dicapai. Kira-kira seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan strategik gitu secara teorinya. Nah, biasanya pengelolaan sebuah organisasi yang baik itu pasti perpaduan antara strategi yang baik, gitu ya, strategi yang baik eh, dan pengeksekusian dari strategi itu juga. Gitu. Strateginya bagus tapi nggak pernah dieksekusi ya percuma juga. Jadi kalau dikatakan manajemen itu sebuah pengelolaan itu dikatakan baik atau dikatakan manajemennya itu bagus, indikatornya sederhana. Kalau dia punya strategi yang bagus dan diimplementasi, dieksekusi, gitu, dan dilaksanakan. Gitu. Nah, itulah kenapa saya bilang bahwa kadang-kadang kita punya dokumen strategis, Bapak Ibu, tapi itu hanya sekedar retorika. Yang penting sebagai kelengkapan kita untuk mendirikan organisasi atau yang penting adalah. Gitu. Dan syaratnya mesti ada ADART. Oh, ADART itu kan sebetulnya kan catatan-catatan strategis kita untuk mencapai tujuan dari organisasi. Tapi kadang-kadang ADART, alah, yang penting ada lah. Isinya nggak usah dilaksanakan pokoknya. Nah, itu tidak akan bisa menjadi manajemen yang bagus. Nah, organisasi dikatakan punya manajemen yang bagus ketika dia punya strategi yang bagus dan diimplementasikan atau dieksekusi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu punya di organisasinya punya dokumen strategis tapi sekedar untuk pajangan atau untuk kebutuhan tertentu, nah itu kayaknya agak sulit punya manajemen yang baik. Kira-kira seperti itu. Dan itu terjadi. Oh, di Indonesia mah terjadi saja. Di lembaga pendidikan juga sama, Bu. Pendidikan tinggi juga sama. Kita itu punya Renstra tapi ya pokoknya punya berapa akreditasi gitu. Bu, BK tahu itu palingnya. BK kan di LPMP ya. BK LPMP kan ya, kalau saya nggak salah ya. Kita kalau di Dikti maupun di Dikdasmen kan sama, Pak. Renstranya ya. Renstra tersebut. Itu dia kan pokoknya ada. Nah, padahal strategi itu adalah untuk kita bisa melangkah ke lebih baik. Gitu. Kalau nggak ada dokumen strateginya juga repot. Ya tapi itulah, makanya kita kenapa perlu
ada mata kuliah ini supaya Bapak Ibu tahu bahwa oh sebetulnya strategi itu seperti ini ya. Nanti kita coba belajarlah sedikit demi sedikit. Bukan belajar lah, kita sharing lah, kita sharing. Kalau Ibu punya pengalaman bagaimana, saya punya pandangan secara akademis bagaimana, coba nanti kita kita rangkaikan kira-kira seperti itu. Baik, Jadi Ibu, kalau seperti ISO, ya, silakan Ibu. Berarti silakan. seperti ISO tuh Pak, ISO. ISO itu adalah standar untuk suatu pengelolaan, Bu, bukan dokumen strategi. Jadi apa ya, standar mutu. Bagaimana untuk menjaga mutu itu salah satunya adalah ISO gitu. Jadi ya, jadi misalnya gini, layanan yang baik itu gimana? Tapi ISO itu sebetulnya salah satu ya, bukan salah satunya ya, salah satu cara bagaimana kita untuk mencapai tujuan kita tadi gitu. Misalnya, saya punya cita-cita ingin memberikan layanan yang prima gitu kan, di ASN itu kan, di organisasi publik itu kan selalu memberikan layanan prima gitu kan ya. Layanan prima itu apa ukurannya? Itu kan, ukurannya apa? Misalnya kalau orang minta dokumen tertentu paling lama 1 kali 24 jam. Nah, ISO itu memastikan itu terjadi. Itu Bu Eka. Itu untuk memastikan bahwa Heti. Bu yang nanya Bu Betty. Bu Betty. Oh, ya udah, yang nanya Bu Betty. Nah, sama aja. Jadi itu untuk memastikan bahwa layanan yang ingin Bapak Ibu targetan itu bisa terjadi. Itu ISO itu alat untuk memastikan gitu kan. Salah satu tools gitu ya. Itu Bu. Nah, jadi ISO posnya di sana. Baik. Bisa dipahami Bu Betty? Mungkin Pak, ISO Ya, itu Pak. sama seperti SOP Pak. Gimana Ibu? ISO itu lebih kurang sama dengan SOP kalau di pemerintahan. Ya, kalau bahasa Indonesianya SOP. Oh, ini Bu, saya luruskan sebentar. ISO dan SOP itu Beda. tidak bisa dipersamakan, itu hal yang berbeda. ISO itu adalah pengelolaan sebuah operasional. Di dalamnya salah satunya ada bidangnya SOP, salah satunya. Jadi SOP itu bagian dari manajemen mutu ISO. Bagian dari ISO. Bagian dari ISO. Karena ada manual mutu, manual prosedur, seterusnya formulir. Nah, itu apanya? Perangkatnya. SOP dan lain itu perangkat dari manajemen mutu ISO tadi. Itu. Ya. Baik, yang lain? Baik, kalau tidak saya lanjutkan dulu ya. Ya, Pak. Ya, Ibu silakan. Apa beda strategi sama taktik? Apakah itu sama, Pak? Nah, Bu, strategi dengan? Taktik. Taktik. Oh, taktik. Oke, ada beberapa terminologi yang orang bilang bahwa strategi itu sesuatu yang sama. Ya. Tapi kalau taktik itu gini, Bu. Kalau strategi itu sifatnya lebih luas gitu ya. Misalnya bagaimana kita, kalau taktik itu sebetulnya cuma langkah-langkah bagaimana kita mencapai sesuatu suatu target tertentu gitu ya. Jadi gini misalnya, kalau misalnya bagaimana sih kita bisa meluluhkan hati pelanggan gitu misalnya. Oh, kita kasihlah diskon yang banyak, kita kasihlah hadiah-hadiah dan lain-lain, itu mungkin bagian dari taktik. Tapi kalau strategi itu jangkauannya lebih luas, Bu. Jangkauannya itu adalah termasuk terkait dengan sumber daya yang kita miliki, posisi di mana kita sekarang berada, kemudian sumber daya lain yang harus digunakan. Itu strategi jauh lebih luas Bu cakupannya. Nanti saya carikan definisinya lebih formal supaya Bu Hodlina nanti bisa membedakan gitu. Taktik itu sebetulnya yang lebih praktikal gitu Bu, lebih praktikal dan sifatnya jangka pendek. Kalau strategi itu kita bicaranya itu biasanya itu jangkanya panjang gitu. Begitu Bu, kira-kira sederhananya. Ya, makanya strategi itu biasanya kalau enggak 5 tahun paling enggak kita melihatnya. Kalau taktik itu paling jangka pendek aja gitu, tahun atau apa gitu. Kira-kira begitu. Gampangannya begitu Bu.
gampang sederhananya memahami. Pak MD. Ya. Baik, yang lain silakan. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kalau Nanya Pak. ya silakan Pak. Silakan. Mohon izin Pak. Silakan Bapak. Ini saya mau nanya nih. Ya, Bapak. Strategi. Strategik ini kalau diterapkan di kantor pemerintahan khususnya kayak saya nih Pak. Ya. Nah, pemerintahan kan biasanya kan minim strategi Pak. Iya. Strategi. Ya. Itu gimana Pak Ya. nanti untuk menerapkan dalam mata kuliah ini Pak lah, katakanlah seperti itu Pak. Oke. Kira-kira begini, Bapak itu ya Syah Bandar itu kan ya, bagus ya kalau saya nggak salah kan. Ya, Syah Bandar itu. Gini Pak, kira-kira. Ya, sebetulnya sederhananya saja gini, Syah Bandar itu tupoksinya apa, kemudian ginilah, cita-cita dari pengelola Syah Bandar itu apa. Ya, misal bahwa Syah Bandar itu sebagai bagian dari organisasi pemerintah, di mana tugas utama itu adalah memberikan pelayanan prima. Pelayanan prima itu kalau Bapak kan pasti stakeholdernya kan si pemilik kapal, itu ya Pak ya? Yeah. Pemilik kapal, ya bisa pemilik kapal lah gitu kan. Nah, Bapak itu pengguna di dalam jasa, pengguna jasa kan? Iya. Yeah. Ya, pemilik kapal lah kira-kira gitu ya. Nah, jadi Bapak itu mesti lihat, kalau gitu, cita-cita saya apa sebagai pengelola organisasi publik yang memberikan layanan prima. Nah, layanan prima itu mesti Bapak terjemahkan dulu, Pak. Layanan prima itu apa? Misalnya kepuasan. Kepuasan itu kadang juga masih abstrak, Pak. Nah, itu yang mesti dijelaskan. Makanya tadi ada muncul tadi cita-cita dari Bapak itu apa? Memberikan layanan prima yang yang cepat gitu misalnya loh. Layanan prima cepat dan murah misalnya loh, misalnya. Itu cita-citanya apa? Nah, murah, cepat itu apa? Cepat itu misalnya nanti diterjemahkan dengan pokoknya orang kalau aplikasi dokumennya lengkap, begitu sekarang masuk dalam 1 hari, 1 kali 24 jam sudah hanya. Kemudian prima itu seperti apa? Oh, orang itu kalau ditanya itu tahu ditanya itu responnya baik. Kalau konsumen itu punya masalah, dia nanya itu memberikan solusi, misalnya kayak gitu loh Pak. Nah, dari situ apa strateginya supaya Bapak itu organisasi Bapak menjadi organisasi yang memberikan layanan prima cepat gitu. Nah, itu kan mesti dipotret dulu Bapak sekarang seperti apa. Oh, saya sekarang itu staff saya itu misalnya kalau ditanya itu suka marah-marah. Kamu kalau nggak ngerti ya sudah jangan daftar, misalnya begitu, misalnya loh Pak. Nah, jadi kan itu kan mesti dipotret dulu Pak. Kemudian dari situ kalau sudah Bapak potret, kemudian oh ya selama ini mereka kalau mengajukan aplikasi itu jadinya itu mungkin seminggu ya kadang-kadang 2 minggu misalnya kayak gitu. Nah itu kan perlu dipotret dulu. Nah kalau Bapak itu sudah tahu semua, kemudian Bapak baru bisa menyusun strategi. Oke, layanan prima itu yang saya mau beresin dulu apa dulu misalnya. Saya ingin meningkatkan kecepatan. Kecepatan itu paling gampang adalah bikin sistem informasi. Kalau saya nggak salah, Bapak itu sekarang kan punya sistem informasi kan ya, yang baru dipakai. Nah, itu kan salah satu untuk mengejar tadi Pak, misalnya kecepatan layanan. Misalnya loh ya. Itu strateginya. Kecepatan layanan itu kan nggak mungkin Bapak bikin sistem kemudian selesai Pak. Ya toh? Nah, misalnya, apakah si penyedia jasa pihak Bapak itu sudah familiar dengan sistem? Apakah masyarakat kita juga sudah familiar dengan sistem juga? Apa artinya kalau kita itu punya sistem canggih tapi masyarakat itu gaptek? Tetap aja udahlah Pak, aku serahkan ini aja lah, tolong bantu di input di sistem gitu kan juga percuma juga. Nah, jadi kan itu banyak strategi, banyak langkah-langkah yang harus kita lakukan. Ingat loh ya tadi bahwa strategi itu adalah langkah-langkah kompetitif gitu ya, yang harus diambil perusahaan. Jadi langkah-langkah apa yang harus Bapak lakukan gitu sebagai organisasi publik agar tadi memberikan layanan prima dan seterusnya. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya, mungkin Bapak di sini tidak ada pesaingnya. Bapak memang Bapak kan organisasi publik kan nggak ada pesaingnya. Jadi ya masalah kompetitif, tapi adalah bagaimana mengejar caranya, Pak. Saya yakin yang di sektor publik itu tujuan utama adalah pelayanan prima. Setuju kan? Kalau salah ada di Permenpan ya. Peraturan Kepen ya, keputusan Menteri
kan ya, kalau nggak salah bahwa sektor publik itu harus memberikan layanan prima. Kalau saya nggak salah loh, saya lupa. Ya, Permenpan, Pak. Ya. Permenpan. Nah, dari situ kan belum diterjemahkan, Pak. Layanan prima itu apa? Bukan. Logika Ya, lagi, kan? Pak ya. Nah, mesti digali lagi. Nah, itu yang saya maksud bagaimana nanti kita bisa mempertajam atau menerjemahkan pelayanan prima itu di institusi Bapak Ibu masing-masing. Baik, Saya kira Pak. seperti itu. Nah, Jadi istilahnya hal yang kemarin tugas UAS ya Pak ya, tugas UAS yang kita buat masalah rencana, itu kan ada beberapa revisi yang Bapak minta buat sama saya itu judulnya yang praktis yang bisa membuat orang itu supaya wah kalau ngebaca gitu. Jadi istilahnya apa yang sudah dibuat oleh mahasiswa di UAS itu rencana, mungkin nanti setelah itu akan dilanjutkan dengan strategi ya. Sudah paham? Putus, Pak. Oh, sudah putus-putus Pak ya? Pak, maaf, putus. Ya. Dengar Pak suara saya? Dengar. Untuk tugas UAS yang kemarin, ya. Mungkin ada sangkut pautnya dengan strategi marketing sekarang ini sih Pak. Kalau menurut Jadi kalau marketing itu spesifik bagaimana? Halo Pak Agus bisa dengar suara saya? Dengar Pak, jelas Pak, jelas. Jelas Pak suaranya. Halo Pak. Putus ya? Pak Happy hilang. Ini sinyal saya? Enggak, sama. Pak Happy-nya jadi patung. Pak Happy-nya yang hilang. Oh, ayo Pak. Di copy Pak. Berarti ya? Sinyal Pak Happy yang. Pak Ketua terlalu mendetail sehingga Pak Happy apa? Yang gitulah. Semangat Pak Agus. Sehat Pak Is. Kapan kita ngopi lagi Pak Is? Kopdar lagi nih. Iya, kita lanjutkan. Lanjutkan Pak ya. Iya. Ini Pak Rio tak muncul ini. Itulah dia. Jangan-jangan kayak kemarin pula penyakitnya hilang suaranya. Halo? Ya Pak. Sorry. Kayaknya ternyata saya punya yang terputus ternyata. Iya Pak. Ya Pak Agus. Ya Pak Agus. Begini Pak Agus. Kalau di dalam pemasaran internasional kemarin itu sebetulnya adalah menyusun marketing strategi. Jadi khusus untuk marketing saja, yaitu bagaimana meng-attract konsumen gitu ya. Kalau strategik ini sebetulnya lebih luas Pak, lebih luas lagi daripada marketing strategi gitu ya. Maksudnya lebih luas gimana? Kan kalau kemarin hanya bicara bagaimana memuaskan, kecuali sektor publik itu memang tujuannya kan ya memuaskan konsumen tadi gitu ya. Mendapatkan konsumen baru kan enggak. Ya, arti beda dengan kalau kami yang di swasta gitu kan harus cari mahasiswa, cari nasabah baru. Nah, Bapak kan enggak gitu ya. Ya mungkin lebih kurang hampir sama Pak. Hanya saja kalau kemarin pendekatannya kepada pendekatan marketing, kalau ini lebih banyak kepada, ingat nggak Bapak, kemarin itu ada salah satu bagian yang Bapak Ibu itu bikin SWOT. Strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, itu kira-kira salah satunya adalah mempertajam bikin itu. Salah satunya. Karena strategi itu adalah disusun berdasarkan analisa internal kita apa, yang saya dulu sebut tadi evaluasi diri, dan eksternal kita bagaimana. Kemudian bagaimana kita memadukan kekuatan kita dengan peluang yang ada di luar untuk menjadi sebuah strategi mencapai tujuan kita. Kira-kira seperti itu Pak. Kalau nggak salah di pertemuan sebelumnya itu saya sampaikan, nanti kalau SWOT nanti kita ketemu di manajemen strategi gitu. Kira-kira begitu. Baik Pak. Ya. Kalau kemarin kan SWOT, bikin aja lah dulu, bikin kan. Nah, ini coba saya pertajam bagaimana sih membuat strategi itu, bagaimana menentukan keunggulan kita, kelemahan kita, peluang yang ada di luaran sana, kemudian ancaman-ancaman apa yang bisa bakal kita hadapi gitu kan, dan bagaimana menggunakan kekuatan kita untuk menangkap peluang, menggunakan kekuatan kita untuk menghadapi ancaman dan seterusnya, kira-kira begitu. Bagaimana kelemahan kita itu bisa kita minimalkan dengan peluang yang ada dan seterusnya. Kira-kira begitu Pak. Gitu. Ya lebih kurang Pak, nanti ada kaitannya lah, kira-kira begitu. Baik Pak, terima kasih Pak, dimengerti Pak. Sama-sama Pak. Baik, yang lain? Silakan.
Pak Rio Izin, itu Pak. institusinya di mana ya, Pak Rio? Sekolahan, Pak. Oh, sekolahan. Baik, ya baik. Siapa tadi? Bapak Ibu tadi, Bapak-Bapak ada yang Saya, mau bertanya? Saya, Pak Ismar, Pak. Izin, Pak. Ya, Pak Ismara, silakan. Kalau Ya, Pak. Pak, izin, Pak. ya silakan, Pak. Kalau mengenai akreditasi di sekolah, apakah ini termasuk strategi atau capaian pelayanan penerima atau bagaimana ya, Pak? Oke, Terima jadi kasih. akreditasi itu salah satu cita-cita, salah satu ukuran bagi cita-cita organisasi Bapak. Misalnya, menjadi institusi pendidikan yang unggul. Misalnya loh Pak, misalnya. Unggul itu kan ukurannya macam-macam Pak. Salah satunya akreditasinya, yang lainnya adalah siswanya, mungkin kualitas gurunya. Nah, itu kan unggul. Akreditasi itu salah satu ukuran Pak. Ukuran dikatakan unggul gitu. Misalnya begitu Bapak. Jadi untuk mencapai unggul itu nanti bagaimana strateginya? Nah, itu kan Pak. Begitu Bapak. Iya, Pak. Ya. Baik. Jadi itu KPI Pak atau indikator kinerja ya, dari sebuah tujuan tadi, cita-cita Bapak tadi itu Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Ya. Baik. Baik. Ya, yang lain silakan. Oke. Kalau enggak saya lanjutkan lagi ya. Nah, jadi kalau kita bicara strategi, tadi kita sudah bicara strategi. Nah, kalau kita bicara manajemen strategi, namanya juga manajemen ya. Manajemen itu adalah manajemen itu sebenarnya seni Bapak Ibu. Manajemen itu bisa dikatakan ilmu pengetahuan, tapi lebih banyak dikatakan seni. Gitu kan, ya. Mengelola sekolah, mengelola organisasi itu kan lebih banyak seninya kan. Kalau ketemu karyawan yang badung kayak gini sama karyawannya rajin itu kan caranya beda-beda. Tidak bisa dikatakan 1+1 2, 1+1 1+2 sampai 3 nggak selalu. Kenapa? Karena mesti ada punya gaya sendiri lah gitu. Nah makanya kalau kita bicara manajemen strategik itu sebenarnya lebih banyak ke art and science gitu. Jadi ilmu pengetahuan dan seni juga gitu. Karena strategi itu kan kayak orang main catur Pak. Kalau saya langkah begini, nanti si lawan begini gitu kan ya. Ya kira-kira begitulah. Jadi kan mesti ada seninya gitu. Jadi manajemen strategik itu lebih banyak bicara art and science. Kalau menurut saya lebih banyak artnya daripada science ya. Nanti kita lihat ketika ada tugas-tugas berikutnya, kira-kira gitu. Jadi manajemen strategik itu adalah sekali lagi seni dan pengetahuan bagaimana kita memformulasi, mengimplementasi dan mengevaluasi semua keputusan-keputusan fungsional kita, keputusan-keputusan penting kita untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, itu adalah manajemen strategik, gitu ya. Jadi apakah semua keputusan kita itu sudah betul, sudah pas untuk mencapai tujuan kita? Nah, itulah bagian dari manajemen strategi. Benar nggak sih ini kita ambil keputusan ini kemarin? Gitu. Kira-kira begitulah. Atau benar nggak sih kita itu investasi sekian banyak itu? Gitu. Misalnya kayak Pak Agus gitu ya. Pak Agus gitu kan membangun sebuah sistem gitu ya. Itu pasti miliaran itu. Benar nggak sih pemerintah itu mengeluarkan uang miliaran itu? Benar nggak sih bisa mencapai kepuasan prima, gitu kan ya, memberikan pelayanan prima. Gitu. Nah itu bagian dari manajemen strategi gitu. Bagaimana kita memformulasikan, mengimplementasikan dan mengevaluasi fungsi-fungsi antar fungsi, gitu ya, antar fungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Kira-kira seperti itulah bahasa formalnya, bahasa akademisnya. Gitu. Nah, jadi nanti di dalam manajemen strategik itu ada paling tidak ada lima tugas ya, 5 tes, 5 gugus tugas lah, 5 tugas, 5 urusan lah gitu ya. Yang satu adalah merumuskan cita-cita atau bahasa kerennya adalah mengembangkan strategic vision. Visi strategiknya itu apa? Visi misi. Jadi itu cita-cita itu yang mesti dirumuskan dulu. Ya, langkah lah. Mungkin tadi saya bilang ada 5 langkah di dalam manajemen strategik tadi. Kan cita-citanya apa nih? Gitu. Kemudian cita-citanya sudah ada. Kemudian kita juga harus menentukan tujuannya apa, objektifnya apa, gitu kan ya. Yang mau kita tuju itu kemana, gitu kan ya. Ukurannya apa, gitu.
kemudian menentukan tujuannya, kemudian bagaimana kita menyusun strategi untuk mencapai tujuan tersebut, gitu kan ya. Kemudian yang keempat, bagaimana kita bisa mengimplementasikan dan melaksanakan, menjalankan strategi tersebut. Yang terakhir, selalu ada monitoring evaluasi. Jadi kita memonitor, mengevaluasi, kalau perlu ya kita mengambil tindakan-tindakan koreksi, gitu ya, atas langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Nah, istilahnya langkah-langkah koreksi itu apa sih ya? Kalau istilah di Indonesia RTM, RTL itu rencana tindak lanjut, gitu ya. Kalau ada temuan, misalnya, oh ada penyimpangan nih, targetnya adalah gula darah saya itu atau kolesterol saya itu 200, kok malah sekarang 250 ya? Gitu. Wah, itu berarti kan itu kita perlu melakukan monitoring, evaluasi, kemudian kalau perlu kita melakukan koreksi. Apa yang salah ya? Oh, saya sudah olahraga. Oh, saya sudah melakukan diet ini. Ternyata saya masih suka makan sate kambing ini. Nah, itu kan berarti kan perlu tindakan-tindakan korektif gitu istilahnya. Ya, nah itu yang nanti dibahas di dalam yang harus dilakukan di manajemen strategi itu. Jadi ya pertama seperti saya bilang tadi kita menunjukkan visi misi ya, atau strategic vision mission. Ya, cita-cita strategis kita, kemudian menentukan tujuan kita. Tujuan itu lebih terukur, Pak, kayak Pak Ismarak tadi. Cita-cita strategisnya itu apa? Menjadi sekolah yang unggul. Nah, unggul itu apa objektifnya? Yang dimaksud unggul itu, Pak, kami itu adalah menghasilkan lulusan yang punya daya saing. Oh, misalnya loh ya, daya saing di pasar, pasar global kah, pasar nasional kah, pasar regional kah, terserah. Ya, kemudian bagaimana kita bisa mencapai itu? Nah, bagaimana kita membuat agar lulusan kita itu bisa punya daya saing itu supaya kita jadi dikatakan unggul tadi, strateginya apa? Ya, setelah kita menyusun rencana strategis, baru kita implementasikan, terus kita evaluasi lah gitu, pelaksanaannya tercapai atau tidak. Kira-kira seperti itu. Nah, itu sebetulnya seluruh siklus itu agar sebuah rencana strategis itu bisa tercapai, sebuah cita-cita itu bisa tercapai. Salah satu tools yang digunakan adalah ISO, salah satu toolsnya, yaitu manajemen mutu gitu. Orang Indonesia itu kalau nggak ada manajemen mutu, problem gitu ya. Manajemen mutu itu sebenarnya pengawas lah, istilahnya yang memastikan bahwa kita itu melaksanakan apa yang kita rencanakan. Kira-kira kayak gitu. Baik. Tapi Pak, pelaksanaannya ya, tampaknya lebih apa ya, lebih real kalau di swasta Pak daripada di negeri Pak. Ya sekali lagi Bu, tergantung dari objektif tadi. Ya, cita-citanya itu apa? Nah, persoalannya adalah begini. Kita itu punya cita-cita itu biasanya kan supaya kita itu tetap survive. Iya. Ya, kalau swasta itu memang kalau kita nggak berupaya, nggak proaktif. Tadi kan dibilang tadi strategi itu adalah sesuatu yang proaktif kan ya. Iya. Langkah-langkah proaktif. Nah, langkah-langkah proaktif itu biasanya dilakukan oleh organisasi yang memang kompetitif. Betul. Kompetitif. Kalau tidak kompetitif, dulu ngapain? Mau saya kayak hidup kok. Apa bisa kira-kira begitu. Nah, makanya di dalam manajemen publik yang modern itu manajemen sektor publik pun didorong ke arah kompetitif. Kompetitifnya bukan berarti tidak bersaing, tapi kompetitifnya adalah sektor publik juga harus punya ukuran-ukuran yang jelas. Misalnya kayak tadi Pak Agus Munandar tadi sampaikan, Pak, sektor publik kalau di tempat saya macam mana? Kita lihat lagi. Kalau di sektor publik kan kita mesti undang-undangan. Undang-undangan itu kalau saya nggak salah tadi ya RB, bahwa sektor publik itu harus memberikan layanan prima. Sedangkan layanan prima itu kan definisinya macam-macam. Itu Bu Besi. Itu. Ya memang sih Bu. Nah, tapi kalau kita di negara yang lebih maju, sektor publik juga tidak kalah dengan sektor pribadi. Itu. Ya nggak apa-apa. Ini kan exercise. Kayak ini Pak, ini pengalaman aja Pak. Ketika saya di sekolah SMA yang besar swasta, kita pakai ISO,
dan kita memang mengejar karena supaya kita itu bisa menjual, bisa banyak siswa, bisa ya menarik, bisa bayarannya mahal, bisa segala macam. Nah, tapi kalau di negeri diam-diam aja juga siswanya udah banyak. Karena sudah diplot oleh undang-undang, Bu. Betul. Bahwa sekolah, misalkan sekolah dasar menengah itu harus pokoknya 9 tahun belajar ya. 9 tahun atau berapa tahun mengajar kan artinya kan di drop lah pokoknya harus melayani masyarakat. Ya Bu, tapi namun demikian kalau kayak sekolah itu walaupun negeri pun juga masih kompetitif karena antara negeri 1, negeri 2, negeri 3, negeri 4 dan seterusnya kan juga tetap punya ada persaingan. Ada persaingan sendiri walaupun sesama negeri gitu kan kira-kira gitu. Ya. Oke, Pak. Baik, ya Bu. Baik Bapak Ibu, jadi saya lanjutkan lagi, nanti ada juga namanya istilahnya proses di dalam manajemen strategik. Kalau manajemen strategik itu prosesnya itu sederhana saja, yaitu mulai dari kita men-scan atau melihat atau memantau lingkungan, gitu ya. Lingkungan itu dalam arti luas ya, eksternal, internal dan lain-lain. Kemudian kita memformulasikan strategi, mengimplementasikan strategi, kemudian mengevaluasi dan mengontrol. Intinya strategi itu seperti itu, mirip-mirip penjaminan mutu. Ya, baik. Tadi kan sudah dibahas, tadi ada lima langkah di dalam manajemen strategik, mulai dari menyusun visi misi dan seterusnya, kemudian melihat kondisi internal, eksternal, kapabilitas kita dan seterusnya. Nah itu adalah bagian-bagian di dalam manajemen strategik gitu kira-kira. Ya, kira-kira itu Bapak Ibu yang saya bisa sampaikan. Nanti kalau materi-materi yang lain saya pikir saya nggak usah jelaskan satu persatu, nanti Bapak Ibu begitu terima slide saya nanti bisa baca, dari baca itu kemudian mungkin kita bisa diskusi dan seterusnya. Supaya lebih memahami nanti saya kasih tugas. Tugas itu sebenarnya bukan untuk menyiksa Bapak Ibu, tapi supaya ketika belajar itu kadang-kadang lebih mudah kalau kita pakai exercise gitu latihan. Dia pasti diimplementasikan di tempat masing-masing. Gitu ya. Ya ada yang bisa, ada yang enggak, ya nggak apa-apa. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Dari saya ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Nampaknya ini udah senyum-senyum ini. Senyum-senyum itu sudah pegang WA, lu jangan pernah ada yang bertanya lagi ya itu ya. Mengingat hari ini adalah hari Jumat, gitu ya. Apa hubungannya ya? Dan besok hari Sabtu, ya. Ada pertanyaan lagi kah? Gitu. Ada pertanyaan. Jadi kemarin itu saya ketemu siapa ya? Ketemu Buatina dan kawan-kawan itu kemarin. Bapak ini kalau ngajar nggak serius nih Pak. Apa kalau ngajar itu ya serius kayak Prof Heru gitu loh. Datang pulang Jangan gitu. Pak, jangan Pak. Jangan Pak. Terus di absen berkali-kali. Bapak itu ngabsen juga males-malesan gitu kan. Ya juga ya gitu. Jangan Pak. Jangan Pak, tak bergerak. Jangan Pak, enak gini Pak. Enak gini. Jadi enak gini loh Pak. Gitu ya. Jadi saya itu juga takut juga loh. Bapak ini nggak niat kali Bapak ini. Kalau Prof Heru kan sangat semangat 45. Karena saya lahirnya jauh dari 45 tuh. Prof Heru lahirnya tahun 49 kalau saya nggak salah. Jadi nggak dekat dengan 345. Kalau saya kan lahir jadi jauh aja. Tapi banyak yang sama Prof Heru. Waktunya on time kan. Baik. Oh iyalah, harus itu baru dosennya betul itu Pak. Karena dia pejuang 45. Iya, kalau ngajar pejuang 45. Kalau saya itu kan pejuang nggak jelas saya itu. Pak Epi bisa pas gitu waktu istirahatnya 5 menit juga gitu dia. Mantap. Oh iya. Saya bisa dari Prof Heru. Kalau saya bisa tapi setelahnya pinggang sakit Pak. Pinggang kena. Langsung panggil tukang urut ya. Makanya kuliah itu saya kombinasi Bu, ada dosen kayak Prof Heru, ada dosen kayak saya. Prof Heru itu tertib, saya kan skateboard. Gitu. Karena dunia itu kan pasti perlu ini kan ya,
perlu apa plus dan minus gitu kan ya. Ya Prof Heri yang plus saya. Pak. Balance. Biar imbang, balance. Biar imbang ya supaya nggak tiap hari ke tukang pijat kan gitu ya. Tukang urut. Baik Bapak Ibu ada pertanyaan? Ya. Insya Allah paham. Bapak Ibu nanti saya ngomong sama Prof Heru gitu. Prof Heru udahlah Prof jangan lama-lama gitu. Tak berani. Kalau udah selesai berani Pak. Oh, kalau udah selesai berani ya. Aduh ya baiklah. Ya karena hari ini adalah hari Jumat, besok Sabtu gitu ya. Oh ini kan minggu terakhir di bulan Januari ya, 29 gitu ya. Jadi ya kita jangan malam-malam lah gitu ya. Tidak ada hubungannya. Bapak maaf. Ya itu. Tugas saya yang semester 1 yang Ya. itu baru mau dikumpulin nanya minggu ini karena belum selesai. Tenang aja Bu, kan kita kasih masih depan. Nah. Bukan, yang itu loh Pak, yang dengan Pak Robin. Oh, tenang aja Bu, kumpulin aja lah pokoknya gitu. Siap. Nah itulah, saya sama Pak Robin itu kalau pohon itu bukan pohon beringin, pohon apa ya yang melindungi? Tapi makasih lah. Ya, kalau Pak Heru kan pohon beringin itu kan memang apa itu ya, yes tegar gitu ya. Kalau saya itu pohon kelapa kali ya, kadang ke kiri, kadang ke kanan tergantung angin. Tenang aja Bu, yang penting Ibu kumpulkan supaya kami bisa memberikan penilaian gitu kira-kira ya. Baik. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan ya saya akhiri. Kita jumpa lagi nanti di jadwal yang sudah ditentukan. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Nanti materi segera saya sampaikan supaya Ibu bisa membaca. Ya selamat beristirahat, selamat berakhir pekan gitu ya. Kalau besok nggak ada kuliah, kalau besok ada kuliah ya nasib lah gitu kan. Ya sudahlah. Baik, Bapak Ibu. Karena sudah saya akhiri, saya izin live gitu ya, Bapak Ibu. Absen sudah saya kasih semua kan ya? Sudah Pak Epi, ya. Makasih Pak Epi. Semua, ya, selalu.